Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore kepada Bu Ulia, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membacakan hasil diskusi case study comparison antara Price a Best-Selling Novel versus Apple Inc. dalam topik Intertemporal Price Discrimination and Peak Load Pricing. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang mana pada presentasi kali ini dipresentasikan oleh saya sendiri, Meril Juan Yusuf Pane, dengan NIM akhir 107, dan rekan saya, Anna Aufa Azelia, dengan NIM akhir 087. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan materi-materi terkait dengan definition and characteristic intertemporal price discrimination dan juga peak load pricing. Lalu kemudian kami akan menganalisis hasil case study comparison dari best-selling novel pricing and versus Apple Inc. Dan kami juga akan menjelaskan terkait dengan similarities and differences serta strength and weakness dari intertemporal price discrimination and peak load of pricing. Lalu di akhir presentasi kali ini kami akan membawakan conclusion. Definition and characteristic of intertemporal price discrimination. Intertemporal price discrimination itu dapat didefinisikan sebagai strategi penetapan harga yang mana melibatkan penyesuaian harga untuk beberapa kelompok konsumen sebagai respons terhadap perbedaan tingkat permintaan antar waktu. Nah, dalam konteks ini, terdapat konsumen yang bersedia membayar harga tinggi atau high demand group, dan juga kelompok konsumen yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap harga atau cenderung menunggu adanya penurunan harga atau low demand group. Dan dengan membedakan harga di antara kedua kelompok ini, perusahaan tentunya juga dapat memaksimalkan pendapatan mereka sepanjang waktu atau disebut juga dengan intertemporal. Selanjutnya, berikut terdapat ilustrasi kurva dari intertemporal price discrimination, di mana dikatakan bahwa price that is high at first but falls later, yang artinya kondisi ini di mana harga itu awalnya tinggi tetapi kemudian turun. Nah, hal ini terjadi karena strategi intertemporal price discrimination, perusahaan itu cenderung menetapkan harga yang tinggi pada awal peluncuran produk atau layanannya P1, yang mana price adjustment ini dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menarik konsumen yang cenderung bersedia untuk membayar harga premium atau bisa dibilang tipe-tipe konsumen yang maniak lah sama produk atau layanan yang baru dikeluarkan, sehingga memiliki tingkat permintaan yang tinggi atau D1. Lalu bagaimana sih maksud dari high demand itu sendiri? Nah, high demand di sini itu mengacu pada kelompok konsumen yang bersedia untuk membayar harga yang tinggi atau P1 untuk memperoleh suatu produk atau layanan sesegera mungkin setelah produk tersebut diluncurkan Q1. Nah, kelompok ini tuh cenderung punya tingkat keinginan atau kebutuhan yang tinggi terhadap suatu produk, atau mungkin lebih tidak sensitif terhadap harga, atau sifatnya itu bisa dikatakan inelastis terhadap harga. Nah, oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan perusahaan itu dapat menetapkan harga yang tinggi pada awalnya, yang mana tujuannya ya untuk narik konsumen D1 ini, di mana kelompok konsumen D1 ini bersedia untuk membayar harga premium atau memperoleh produk atau layanan dengan secepat mungkin dengan harga yang tinggi. Lalu, bagaimana maksud dari D2 atau low demand di sini? Nah, kalau low demand di sini itu mengacu pada kelompok konsumen yang memiliki tingkat keinginan atau kebutuhan yang lebih rendah terhadap suatu produk atau layanan yang pada awal peluncurannya gitu. Nah, hal ini dikarenakan kelompok ini tuh mungkin lebih sensitif terhadap harga dan juga menganggap bahwa penetapan harga P1 itu terlalu tinggi. Jadi, konsumen tipe D2 ini mungkin cenderung menunggu penurunan harga sebelum mereka itu membeli produk atau layanan tersebut. Nah, itulah mengapa seiring berjalannya waktu, permintaan awal terpenuhi dan pasar itu lama-lama jenuh. Karena konsumen grup pertama D1 ini
sudah membeli produk saat awal rilis Q1. Nah, sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya price adjustment berupa penurunan harga yang tujuannya itu sebenarnya untuk bisa menjangkau segmen konsumen pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Atau bisa dibilang, agar tipe-tipe konsumen yang menunggu penurunan harga sebelum membeli itu juga dapat membeli. Maka di sini juga dilambangkan P2 mengalami penurunan ke P1. Nah, oleh karena itu, harga yang tinggi ini pada awalnya mencerminkan keadaan permintaan awal yang tinggi, sedangkan, penurunan harga kemudian mencerminkan penyesuaian untuk, menanggapi perubahan dalam dinamika pasar, seiring waktu atau intertemporalnya. Oke, di sini juga terdapat case study comparison dari intertemporal price discrimination yang dimana kami dari kelompok 8 mengambil studi kasus best-selling novel dari salah satu buku yang telah ditugaskan oleh Bu Ulia, yaitu Microeconomic Aid Edition. Dan di sini juga kami mengambil studi kasus Apple Inc. Pricing, yang sudah kami analisis. Nah, di dalam, dalam buku ini terdapat key highlighted yang sudah kelompok kami analisis, di mana dikatakan bahwa, the key is to divide consumers into two groups, so that those who are willing to pay a high price do so, and only those unwilling to pay a high price wait and buy the paperback. This means that significant time must be allowed to pass before the paperback is released. Yang mana, jika kita analisis, bahwa intertemporal price discrimination ini melibatkan pembagian konsumen menjadi dua kelompok yang bersedia untuk membayar harga tinggi di awal atau D1 dengan harga yang P1 dan yang kemudian konsumen grup D2 untuk membayar harga yang lebih rendah dan menunggu harga yang lebih rendah atau P2. Nah, tapi di sini juga bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan kualitas cover novel menjadi paperback yang sebelumnya itu menggunakan hardcover. Sehingga bisa dikatakan hal inilah yang membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum bisa merilis produk dengan harga lebih rendah untuk bisa melayani konsumen kelompok kedua atau D2 ini. Nah, selain itu, kelompok kami juga mengutip studi kasus dalam jurnal studi kasus yang membahas Economic of Apple iPhone, Price Discrimination or Pricing Error, yang diterbitkan oleh Journal of the International Academy for Case Studies di tahun 2014. Yang mana dari studi kasus ini, kelompok kami meng-highlight poin-poin dalam jurnal yang mengatakan bahwa intertemporal price discrimination ini dilakukan oleh Apple pada iPhone terjadi ketika harga perangkat tersebut diturunkan secara signifikan hanya 2 bulan setelah peluncuran awal. Nah, hal ini jugalah yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pembeli awal, yang mana Apple kemudian memberikan kredit toko sebesar $100 kepada setiap pelanggan iPhone yang membeli perangkat tersebut sebelum penurunan harga. Nah, hal ini dilakukan oleh Apple utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Dan ini bisa dibilang sebagai beneficialnya lah bagi pembeli grup pertama atau D1 ini. Nah, untuk pembeli grup kedua, Apple juga menyatakan bahwa penurunan harga tersebut akan membantu menarik lebih banyak pelanggan baru ke dalam iPhone ecosystem, Apple ecosystem gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin yang kelompok kami juga highlight dan kami analisis bahwa di dalam best-selling novel itu penerbit melakukan price adjustment terhadap buku yang baru diterbitkan. Nah, sehingga hal ini terjadi karena terdapat pembagian dua grup konsumen yang membeli novel terbitan baru. Yang pertama yaitu adanya konsumen yang membeli dengan harga $25 di mana konsumen ini bisa dikatakan merupakan konsumen yang maniak dengan novel atau maniak dengan membaca buku sehingga mereka itu sangat menanti-nanti terbitan novel terbaru gitu. Jadi mereka itu rela untuk membayar harga yang lebih tinggi sebesar $25 pada rilisan pertama. Dan juga ada konsumen grup kedua, tipe kedua di mana konsumen ini dia itu menunggu harga dari novel tersebut turun. Mereka mungkin tidak terlalu maniak dengan novel tersebut, tetapi mereka tetap ingin membeli sehingga mereka menunggu adanya penurunan harga hingga di $10. Dan
Dan waktu peluncuran edisi paperback Q2 ini tuh memakan waktu cukup yang lama ya, sekitar 12 sampai 18 bulan, di mana penerbit ini melakukan rentang waktu yang cukup lama untuk meluncurkan Q2 agar konsumen itu bisa membeli edisi hardcover gitu dengan harga yang lebih tinggi tanpa harus menunggu. Jadi ya keinginan dari si penerbit ingin konsumen itu membeli si buku novel ini di harga yang lebih tinggi per satu. Dan edisi paperback Q2 itu jauh lebih murah karena permintaan konsumen D2 itu sifatnya lebih sensitif terhadap harga. Ya bayangkan saja karena konsumen D2 ini bahkan menunggu penurunan harga dari novel itu sendiri. Dan di sini juga ada studi kasus terkait dengan Apple Inc. pricing in 2017 versus 2024. Dan di sini di tahun 2017 Apple itu meluncurkan iPhone Series X yang mana merupakan salah satu model terbarunya Apple, yaitu teknologi canggih OLED dan juga fitur Face ID serta kamera berponi yang sangat ikonik. Nah, di sini merupakan iPhone Series X yang terbaru karena di iPhone series sebelumnya itu Apple masih menggunakan layar yang belum OLED dan juga masih menggunakan fingerprint. Sehingga pada tahun 2017 ini Apple pede dengan menetapkan harga yang tinggi di harga 18 juta pada awal rilisnya di Indonesia, atau bisa kita katakan sebagai harga P1. Dan dari adanya penetapan harga ini, tentunya juga ada pembagian konsumen, di mana konsumen itu membeli iPhone X dengan harga yang lebih mahal dengan harga P1 yaitu 18 juta. Kemungkinan konsumen tipe D1 ini merupakan konsumen yang maniak terhadap produk-produknya Apple, yang terbiasa dengan Apple ecosystem, sehingga mereka itu tidak masalah dengan harga yang tinggi, yang penting mereka itu bisa mendapatkan produk tersebut secepatnya. Lalu ada tipe konsumen kedua atau D2, di mana konsumen ini menunggu harga iPhone X itu mengalami penurunan, di mana penurunan ini terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar 3.500.000. Dan di tahun 2018 hingga 2019, price adjustment ini dilakukan oleh Apple Inc. dengan peluncuran model-model terbaru iPhone, yaitu iPhone XS dan juga iPhone XR. Sehingga dengan adanya peluncuran model-model terbaru ini, iPhone X juga jadinya mengalami penurunan harga dari P1 ke P2, sehingga menjadi 3.500.000 pada tahun 2024. Dan hal ini juga menjadi sasaran utama yang diperuntukkan bagi konsumen-konsumen yang mungkin tidak memiliki anggaran lebih atau tidak terlalu minat dengan produk Apple, tetapi tetap ingin membeli gitu. Jadi bisa dikatakan ini merupakan tipe konsumen D2 untuk membeli model terbarunya Apple. Dan di sini juga terdapat kurva intertemporal price discrimination ketika Apple itu membuat price adjustment pada produk iPhone X, di mana di sini di tahun 2017 harga iPhone X itu masih tinggi karena dia masih awal rilis, yaitu di 18 juta pada PIPX1. Lalu kemudian si iPhone X ini mengalami penurunan di tahun 2024, di mana harganya itu menjadi 3.500.000 di pasar Indonesia. Lalu jumlah produk iPhone X yang dibeli saat awal rilis di tahun 2017 itu dilambangkan dengan KIPX1, dan juga jumlah produk iPhone X yang dibeli di tahun 2024 dilambangkan dengan KIPX2, di mana KIPX1 ini berhubungan dengan PIPX1 ketika harga iPhone itu masih di 18 juta, dan KIPX2 ini berhubungan dengan PIPX2 di mana harga iPhone itu masih di 3.500.000. Dan disinilah terbentuk kurva permintaan pada kelompok-kelompok konsumen, di mana ada kelompok konsumen dengan high demand dan juga low demand. Dan di sini ada DIPX yang melambangkan kurva permintaan pada kelompok konsumen yang menggemari produk terbaru Apple, iPhone X. Jadi mereka itu ingin secepatnya mendapatkan produk tersebut, walaupun harganya masih mahal di PIPX1, tetapi mereka tetap membelinya. Dan ada juga nih konsumen di DIPX2, di mana konsumen itu menunggu harga iPhone X itu mengalami penurunan. Jadi mereka akan menunggu harga di PIPX2 sebesar 3.500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anna Aufa, terkait dengan peak load pricing curve.
Baik, selanjutnya ada peak load pricing. Peak load pricing, di mana peak load pricing ini sendiri adalah strategi penetapan harga yang mengenakan harga yang lebih tinggi pada periode waktu tertentu, di mana permintaan atau beban pengguna tertinggi sementara jika harga lebih rendah pada periode waktu tertentu, di mana permintaan atau beban penggunaan lebih rendah. Artinya, strategi penetapan harga puncak juga melibatkan pemberian harga yang berbeda pada titik waktu yang berbeda. Ini peningkatan harga terjadi pada fluktuasi demand atau puncaknya permintaan uh, pada demand. Selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuannya dari peak load pricing sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dengan membebankan harga kepada konsumen yang mendekati biaya marginal. Nah, peak load freezing dalam periode puncak, harga disebabkan permintaan tinggi, kurva permintaan cenderung bersifat inelastis. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mendesak memperoleh produk segera, layanan lebih cepat, atau keterbatasan alternatif konsumen. Selama periode puncak tersebut, konsumen mungkin memiliki sedikit pilihan selain membayar harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memperoleh akses atau layanan pada saat itu. Boleh dilanjut, Meryl? Untuk case study peak load pricing, ini ada best selling novel di mana diambil dari case yang ada di buku mikroekonomik di buku mikroekonomi Pandemic, di mana pada case ini backward pricing-nya itu meningkatkan harga saat permintaan mencapai puncaknya pada perilisan buku novel. Penerbitan dapat memanfaatkan popularitas rilis di antara konsumen penggemar yang banyak yang bersedia membayar lebih tinggi untuk mendapatkan produk perilisan buku novel hardbound edisi terbatas premium, sehingga tingkat demand mencapai puncak dan penetapan harga tinggi sebesar $25. Artinya ketika perilisan penerbit merilis sebuah buku novel ini itu terdapat demand-nya itu cenderung tinggi. Jadi demand tinggi itu dimanfaatkan oleh penerbit untuk popularitasnya itu untuk meningkatkan harga sehingga sehingga penerbit mendapatkan profit yang maksimum gitu. Selanjutnya itu ada peak load pricing menghasilkan kurva permintaan yang cenderung bersifat inelastis pada case ini. Hal ini karena adanya kebutuhan mendesak dari para penggemar novel untuk memperoleh buku novel setelah rilis, keinginan untuk layanan dan lebih cepat, serta keterbatasan alternatif bagi konsumen selama periode puncak. Konsumen yang menantikan rilis buku mungkin memiliki sedikit pilihan selain membayar harga yang ditetapkan perusahaan pada saat rilis. Oleh karena itu, peningkatan harga hanya diterapkan pada seri produk tertentu saat buku novel dirilis dengan menawarkan edisi premium berkualitas tinggi yang memberikan nilai tambah pada hardbound. Namun, dalam penetapan harga tertinggi pada saat penerbit merilis sebuah buku novel itu bersifat dinamis. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat demand pada popularitas di kalangan konsumen, artinya permintaan maupun MC lebih rendah, yaitu kurva D demand 2 dan AR2 dan posisi kurvanya relatif mendatar. Pada kondisi ini, perusahaan akan memaksimalkan profit saat MR2 dan MC yaitu berpotongan dengan menghasilkan Q2 dan P2. Oke, boleh dilanjutkan, Meryl? Nah, selanjutnya untuk pada case peak load pricing Apple Inc. Di sini saya mengambil kasus di mana permintaan atau demand itu sedang mengalami titik puncak. Di mana pada case ini kondisi peak load pricing terjadi sebelum kuartal 1 pada periode tahun 2023. Popularitas akan salah satu produk Apple Inc. yaitu series iPhone 14 Pro Max pada permintaannya itu sedang mengalami demand yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari grafik pada penjualan iPhone di tahun 2003 mencapai 82%. Sehingga
Pada kondisi ini, tingkat demand mencapai puncak berakibat pada penetapan harga tinggi atau harga meningkat. Konsumen bersedia membayar lebih tinggi untuk mendapatkan produk tersebut karena kebutuhan atau minat yang lebih besar. Dalam case ini dari hasil riset CERP pada artikel CNBC, harga iPhone itu 14 Pro naik sebesar 1,5 juta. Nah, sehingga keuntungan maksimum pada MR1 sama dengan MC itu sebesar $100. Pada Apple Inc juga produk series 14 Pro Max ini demand yang lebih produksi, artinya demand naik secara signifikan mencapai 82% daripada jumlah yang diproduksi atau bersedia, yang dapat menimbulkan popularitas di kalangan konsumen dibandingkan dengan produk Apple Inc iPhone series lainnya. Hal ini dapat di Nah, kalau dilihat dari kurvanya, pada case Apple Inc ini itu cenderung bersifat inelastis. Kenapa? Karena kebutuhan konsumen itu posisinya itu misalkan mendesak memperoleh produk, layanan lebih cepat, atau keterbatasan toleransi konsumen, tidak seperti fitur yang ditawarkan mungkin oleh yang lain. Jadi Apple sama periode puncak tersebut, konsumen mungkin memiliki sedikit pilihan selain membayar harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memperoleh akses atau layanan pada saat itu. Sehingga peningkatan harga hanya diterapkan pada seri produk tertentu yang menawarkan nilai tambah yang signifikan, yaitu kapasitas penyimpanan yang digandakan. Dengan demikian, pelanggan yang sensitif terhadap harga mungkin lebih cenderung memilih model lain yang tetap mempertahankan harga yang sama. Boleh dilanjut, Meryl? Baik, setelah ini ada persamaan intertemporal price discrimination dengan peak lot pricing, di mana keduanya ini memiliki kesamaan dari penyesuaian harga atau price adjustment, di mana kedua strategi ini baik intertemporal price discrimination maupun peak lot pricing ini melibatkan penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar atau kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Lalu yang selanjutnya kesamaannya yaitu pada kedua strategi ini memiliki fokus pada permintaan, di mana baik intertemporal price discrimination maupun peak load pricing itu mempertimbangkan tingkat permintaan dalam penetapan harga produk dan juga layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. Dan kesamaan selanjutnya yaitu adanya tujuan maksimalisasi pendapatan, di mana kedua strategi ini sangat menjunjung tinggi goals utamanya, yaitu meningkatkan pendapatan perusahaan yang mana dilakukan dengan menyesuaikan harga dengan cara yang strategis. Dan selanjutnya yaitu responsif terhadap permintaan, di mana kedua strategi ini menanggapi fluktuasi permintaan itu untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu boleh dilanjutkan oleh Ana. Boleh dilanjutkan oleh Ana terkait perbedaan intertemporal. Baik, untuk perbedaan intertemporal price discrimination dengan peak load pricing sendiri itu ada perbedaan pada fokus, di mana pada fokus intertemporal price discrimination itu ada penyesuaian harga dari waktu ke waktu untuk memanfaatkan perbedaan dalam preferensi waktu konsumen. Sedangkan kalau dari sisi peak load pricing, penyesuaian harga selama periode waktu tertentu di mana permintaan mencapai puncaknya. Nah, perbedaan lainnya itu pada tujuan. Intertemporal price discrimination menangkap kelebihan konsumen dengan menyesuaikan harga sesuai dengan kecenderungan konsumen dalam membayar lebih untuk akses segera atau pada waktu tertentu. Sedangkan kalau dari sisi peak load pricing itu meningkatkan pendapatan perusahaan dengan menyesuaikan harga sesuai dengan tingkat permintaan yang berubah-ubah secara periodik. Selanjutnya ada waktu penyesuaian. Ya, kalau di intertemporal price discrimination itu dari waktu ke waktu. Kalau peak load pricing itu ada pada periode waktu tertentu yang ditentukan oleh permintaan tinggi atau fluktuasi demand permintaannya. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi. Perbedaannya itu dari intertemporal price
diskriminasi sendiri preferensi waktu konsumen, fluktuasi pendapatan, dan perubahan preferensi. Sedangkan kalau peak load pricing itu jam sibuk, musim, atau periode khusus di mana permintaan tiba-tiba meningkat atau permintaan demand sedang mencapai batas puncaknya. Baik, dilanjutkan oleh Mary. Oke, selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian strategi dalam price a best-selling novel versus Apple Inc. Dalam topik intertemporal price discrimination and peak load pricing, di mana dalam Apple Inc. keuntungan intertemporal price discrimination ini dapat dirasakan karena memungkinkan Apple itu bisa menarik pelanggan dengan harga yang berbeda-beda tergantung segmentasi grup konsumen yang ditargetkan oleh Apple dan juga tergantung pada produk yang ditawarkannya. Lalu di dalam keuntungan lainnya yaitu intertemporal price discrimination ini menjadi strategi yang dapat mendorong pembelian berulang dari konsumen yang sifatnya itu sensitif terhadap harga. Dan di dalam backlog pricing, Apple juga dapat memaksimalkan pendapatan dengan menetapkan harga tinggi pada saat peluncuran produk baru atau berada di harga puncak. Lalu yang selanjutnya ini menangkap sebagian besar dari konsumen yang bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk produk tersebut. Tetapi di samping itu, intertemporal price discrimination dan juga peak load pricing ini memiliki kerugian dalam studi kasus Apple. Yang pertama, kerugiannya yaitu karena bisa menimbulkan potensi yang menciptakan ketidakpuasan konsumen jika harga itu dirasakan tidak adil gitu. Dan selanjutnya, mungkin memerlukan sistem harga yang rumit dan juga pemantauannya itu harus lebih ketat. Dan di peak load pricing, kerugian selanjutnya yaitu ada risiko untuk menimbulkan kemarahan dari konsumen karena tidak mampu bayar harga tinggi pada saat, permintaannya itu tinggi. Lalu selanjutnya itu, kemungkinan yang mana mengalihkan konsumen itu ke merek pesaing jika harga dinaikkan secara signifikan. Dan di A Best Selling Novel, keuntungannya yaitu untuk bisa meningkatkan, aksesibilitas buku bagi konsumen dengan menawarkan harga yang berbeda-beda tergantung pada, formatnya. Dan juga hal ini memungkinkan penerbit untuk bisa menjangkau segmentasi pasar yang berbeda-beda dengan harga yang berbeda-beda juga. Dan pada peak load pricing ini tentunya bisa memaksimalkan pendapatan dari penjualan awal yang tinggi dan juga mendorong pembelian impulsif atau pra-pemesanan atau pre-order dari pembaca yang, memang bersemangat. Tetapi juga ada kerugiannya di mana intertemporal price discrimination ini berpotensi untuk menciptakan ketidakpuasan pembaca jika harga itu dirasakan tidak adil sama seperti Apple dan juga bisa, memerlukan perencanaan dan manajemen harga yang cermat. Dan peak load pricing juga memiliki kerugian di mana ini beresiko untuk menimbulkan kekecewaan juga dari pembaca yang tidak mampu untuk bisa bayar harga yang tinggi pada saat permintaannya yang tinggi. Sehingga hal ini juga dapat menciptakan kontroversi di kalangan pembaca jika harga itu dianggap terlalu tinggi. Dan di sini, ada kesimpulan, di mana intertemporal price discrimination itu strategi perusahaan dalam memanfaatkan perbedaan respon konsumen terhadap harga pada berbagai waktu. Dan di dalam kasus ini, Apple Inc. menggunakan pendekatan dengan merilis iPhone baru di harga yang tinggi saat peluncuran dan menargetkan konsumen early adopter yang bersedia untuk membayar premium atau dengan harga yang lebih tinggi. Nah, seiring waktu, model baru juga diperkenalkan dan harga model lama itu jadi diturunkan dari P2 menjadi P1 yang tujuannya itu untuk menjangkau konsumen dengan anggaran yang lebih terbatas. Nah, demikian pula industri penerbitan itu menggunakan intertemporal price discrimination dan menunda peluncuran edisi paperback dari novel bestseller yang mana tujuannya itu untuk bisa mengoptimalkan penjualan edisi hardcover-nya yang mana harga itu lebih tinggi. Jadi, sebelum bisa memenuhi permintaan konsumen yang lebih sensitif atau elastis terhadap harga, pendekatan ini jadi membagi konsumen ke kelompok-kelompok berdasarkan kesediaan mereka membayar harga tertentu pada waktu yang berbeda dan juga, memaksimalkan keuntungan sambil memperhatikan preferensi dari konsumen itu sendiri. Lalu selanjutnya backlog pricing dapat dibacakan oleh Ana.
Sedangkan kalau peak load pricing sendiri adalah strategi yang efektif untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan dengan menyesuaikan harga sesuai dengan tingkat permintaan yang tinggi atau fluktuasi dari demand sendiri. Dalam kasus penjualan novel terlaris, peningkatan harga pada saat perilisan memungkinkan penerbit memperoleh keuntungan maksimal dari konsumen yang bersedia membayar lebih tinggi untuk produk premium. Di sisi lain, Apple Inc. menetapkan harga yang lebih tinggi pada iPhone 14 Pro Max saat permintaan melebihi produksi yang tersedia, memungkinkan mereka untuk merespon permintaan yang tinggi dan memaksimalkan keuntungan. Meskipun kedua kasus menunjukkan bahwa kurva permintaan cenderung inelastis, pada periode puncak, penyesuaian harga pada saat itu merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan pendapatan. Dengan demikian, peak load pricing merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dengan membebankan harga kepada konsumen yang mendekati biaya marginal. Uh, Cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.